Shalom dan selamat bertemu kembali dalam renungan saat indah bersama Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan di surga, terima kasih kesempatan kami untuk merenungi firman-Mu dan juga nasihat-nasihat yang baik. Kami percayakan sepenuhnya waktu ini ke tangan Tuhan, sehingga kami mendapat berkat. Iman kami dikuatkan, percaya kami diteguhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tajuk renungan yang saya akan kongsikan pada saat ini adalah setiap saat indah walau hanya satu talenta. Mari kita baca di dalam Matius 25 ayat 25 hingga 27. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Kita tahu cerita penuh daripada ayat yang saya bacakan tadi. Ya, ini mengisahkan tentang seorang tuan telah memberikan talenta atau uang kepada 3 orang hambanya. Yang seorang mendapat 5, yang seorang mendapat 2, manakala yang seorang mendapat 1. Di sini memberitahu kepada kita saudara-saudari bahwa semua orang pasti akan diberikan talenta. Nah, dalam cerita ini talenta itu merujuk kepada uang. Dan kita tahu ceritanya, hamba yang mendapat 5, dia kerjakan itu sehingga yang 5 itu berlipat kali ganda, menjadi banyak. Yang mendapat 2 juga demikian. Dia mengerjakannya, dia mengusahakannya, dan berlipat kali ganda. Manakala yang mendapat 1, dia tidak usahakan, dia tidak kerjakan, tetapi dia sembunyikan di dalam tanah. Dan apabila tuannya meminta kembali, dia kembalikan yang 1 itu tanpa dia mengerjakan apa-apa. Saudara-saudari, setiap satu kita pasti memiliki sekurang-kurangnya 1 karunia rohani, atau kata lain talenta. Sekurang-kurangnya 1. Boleh jadi ada yang mendapat 2, ada yang mendapat 3, ada yang mendapat 4, 5 dan sebagainya. Tetapi yang pasti tiada 1 pun di antara kita yang tidak mempunyai talenta. Nah, kalau kita lihat pada ayat Alkitab ini, yang mendapat 1 itu dia tidak melakukan apa-apa, sehingga dia digelar sebagai hamba yang jahat dan hamba yang malas. Itu adalah teguran keras daripada Tuhan kepada hamba itu. Dan kita tahu saudara-saudari bahwa Tuhan itu adalah simbol kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hamba itu adalah simbol kepada kita semua. Ini memberitahu bahwa pada waktu kita diberi talenta dan kita tidak mengerjakannya, kita tidak mengusahakannya, kita tidak melaksanakannya, bahkan kita sembunyikan, akhirnya Yesus atau Tuhan kita memberi gelar kepada kita sebagai jahat dan malas. Sudah tentu kita tidak mau gelaran itu, saudara-saudari. Itu sebabnya kita dipanggil untuk memperhatikan apakah talenta yang ada pada kita. Walau 1 kita kerjakan dan kita persembahkan itu kepada Tuhan sehingga menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Boleh jadi kita berkata begini, aduh, saya tidak mempunyai apa-apa talenta, bukan seperti mereka yang lain. Saudara-saudari, Alkitab jelas memberitahu bahwa sekurang-kurangnya kita ada 1 talenta. Boleh jadi talenta kita
di dalam doa. Boleh jadi talenta kita dalam berkhotbah. Boleh jadi talenta kita di dalam bermain musik. Boleh jadi menyanyi. Ataupun mungkin sebagai seorang pemimpin. Apapun itu, mari kita kerjakan. Mari kita laksanakan, lipat gandakan. Saya senang mengajak kita untuk membaca tulisan Roh Nubuat yang terdapat di dalam Review and Herald yang ditulis pada 14 Mac 1878. Tidak ada yang harus bersedih karena mereka tidak mempunyai bakat yang lebih besar. Apabila mereka menggunakan bakat atau talenta yang telah Dia atau Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan, mereka akan bertambah baik. Sekarang bukan masanya untuk meratapi kedudukan kita dalam hidup dan maafkan kelalaian kita untuk meningkatkan kebolehan kita, karena kita tidak mempunyai keupayaan dan kedudukan seperti orang lain. Jika seseorang itu menggunakan walau hanya satu bakat atau talenta mereka dengan bijak dan baik, itu saja yang dikehendaki dan dituntut oleh Tuhan. Biarlah mereka yang mempunyai satu talenta menggunakan itu dengan baik, dan dengan berbuat demikian mereka akan mendapati ia berganda. Tuhan akan menerima menurut apa yang ada pada seseorang, dan bukan menurut apa yang tidak kita miliki. Hidup kita ini akan menjadi lebih indah walaupun kita hanya memiliki hanya satu talenta atau karunia rohani. Namun bila kita lakukan itu, sudah tentu Tuhan dimuliakan. Sudah tentu orang lain diberkati, dan kita akan mengecapi sukacita dan kebahagiaan. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan di surga, sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan juga waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk turut serta dalam renungan saat indah bersama Engkau. Biarlah renungan ini bermanfaat untuk pertumbuhan dan kematangan iman dan percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.